terkendala device dapat menyalakan kameranya dan mohon izin apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian dapat langsung interupsi dengan fitur raise hand, menyalakan mikrofon, atau boleh langsung bertanya via kolom chat Zoom. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita mulai pelatihan kita hari ini yang akan diisi oleh pemateri KM Subagya PSA dari University of Reading. Mohon izin kepada Kak Subagya, apakah sudah ready? Sudah siap, Kak? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan berbagi tentang uh, pengenalan dasar-dasar dari Python. Izin saya share screen. Nah, untuk pertama yang kita pelajari itu adalah variabel, tipe data, dan print. Mungkin kemarin sudah sedikit diajari tentang print ya, itu untuk mencetak output sebuah hasil dari perhitungan atau apa yang akan kita keluarkan di layar komputer kita dari Python ini. Yang pertama adalah variabel, itu di mana lokasi kita untuk menyimpan suatu nilai atau eh, apa yang akan kita lakukan itu. Penulisan variabel Python sendiri juga memiliki aturan tertentu, yaitu karakter pertama itu harus berupa garis bawah atau underscore, tidak bisa diawali dengan angka atau tanda-tanda lainnya karena itu akan menimbulkan error. Dan karakter ini bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh. Seperti contohnya di sini, ini untuk kita bisa running bagian sini, untuk kita melihat apakah ini apa itu case sensitif. Di sini ada dituliskan alat dengan A huruf kecil sama dengan termometer dan ini alat untuk A-nya huruf besar, ini barometer. Jika kita tulis alat, dia akan mengeprint yang barometer ini. Kalau A yang kecil, dia akan mengeprint termometer. Dia akan mengeprint hasil yang berbeda. Selanjutnya, untuk tipe data Python sendiri itu ada string, yaitu merupakan sebuah teks yang diawali kalau kita akan menyimpan dalam sebuah variabel itu. Ini yang dinamakan variabel. Variabel itu harus kita definisikan terlebih dahulu seperti alat ini. Dan untuk menyimpan data string, kita harus membuat tanda petik di antara string atau teks yang akan kita simpan ini. Dan untuk mengetahui tipe data itu sendiri, kita bisa menulis type dalam kurung alat. Jika kita print ini, alat seperti tadi, termometer, alat dengan A huruf besar adalah barometer, kita print hasilnya seperti ini. Dan untuk tipe datanya yaitu str, artinya string. Yang kedua, ada tipe data number. Number sendiri itu bisa dibagi dua, yaitu ada integer dan float, di mana integer itu adalah sebuah eh, angka bulat, sedangkan float itu ada pecahan atau desimal, seperti contoh di sini. Nah, contoh ini adalah float, yaitu suhu sama dengan 29,5. Ini adalah float karena dia ada pecahannya. Dan ini contoh integers, yaitu tekanan sama dengan 1012. Ini sebuah angka bulat disebut dengan integer. Dengan kita print, kita dapat tahu tipe datanya, float untuk 29,5 dan yang satunya integer. Nah, untuk menampilkan sebuah number dan output secara bersamaan, kita bisa dengan menggunakan tanda koma seperti ini. Dia akan menggabungkan pengukuran suhu menggunakan alat, alat dengan
tadi A kecil yaitu termometer dan suhu terukur adalah suhu di sini 29,5. Dia akan menggabungkan dalam satu kalimat. Bisa juga digunakan dengan tanda tambah. Nah, kalau dengan tanda tambah sendiri ini, kita harus mendefinisikan kalau eh, tekanan ini adalah sebuah data number, kita harus menjadikan dia string terlebih dahulu seperti ini. Seperti contoh seperti ini. Ya, pengukuran menggunakan alat termometer dan suhu terukur adalah 29,5. Dia kalau menggunakan tanda koma, dia tidak harus mendefinisikan bahwa dia adalah um, mohon maaf mengubah tipe data ini menjadi string terlebih dahulu. Sedangkan yang bawah ini kita harus mengubah dulu tipe data number ini menjadi string. Kemudian string format sendiri juga ada tiga hal dengan metode modulo dengan huruf persen, tanda persen, dan dot format, dan juga yang terakhir ada f-string seperti contoh di bawah ini. Pengukuran kelembaban di S, ini saya definisikan kota Jayapura ini sebuah string, kemudian RH ini kelembaban, CH curah hujan, suhu maksimum, dan kalau di sini kita print di sini menggunakan tanda persen dan S ini kita akan memasukkan kota di sini, RH-nya di sini. Jika kita balik, RH-nya di sini, RH-nya akan terprint di depan sini dan kotanya akan di-print di bagian belakang sini. Kemudian ada juga dot format, eh, se- sebetulnya sama aja, tapi dia diakhiri dengan dot format, kota, CH, dan di tempat yang akan kita printkan kota dan RH ini kita berikan kurung kurawal. Yang terakhir adalah metode f-string, di mana kita menempatkan huruf F dulu sebelum tanda petik, dan juga kita definisikan kota dalam tanda kurung kurawal ini di tengah-tengah kalimat kita. Coba kita run di sini, hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Kemudian perbedaan tipe data numerik dan tipe data string itu adalah terletak pada fungsi cara pengoperasiannya. Di mana misal kita ingin menambahkan dua buah variabel bertipe data numerik, yang kita dapatkan adalah hasil penjumlahannya. Jika berbeda, kita menambahkan dua variabel bertipe string, yang kita dapatkan adalah penggabungan keduanya. Di sini, jika kita eh, print 5 tambah 5 tanpa ada petik, maka outputnya akan menjadi 10. Dan print petik 5, petik tambah petik 5, petik, ini hasilnya akan 55. Dan satu lagi, kalau kita print tanda petik 5 plus 5, ini akan menghasilkan 5 tambah 5 juga di outputnya. Seperti contoh seperti ini. Print 5 tambah 5 hasilnya 10. Print petik 5 tambah petik 5 hasilnya 55. Print petik 5 tambah 5 hasilnya 5 tambah 5. Kemudian ada juga data booleans yang mewakili benar atau salah. Hasil outputnya itu akan bernilai true dan false saja. Semisal A, 1 lebih dari 5 akan menghasilkan data salah. B, 1 kurang dari 5 akan menghasilkan data benar.
seperti contoh seperti ini. Kemudian tipe data selanjutnya adalah ada data list. Dia berisi dengan kumpulan-kumpulan angka dengan diawali kurung kotak dan diakhiri kurung kotak juga. Ini merupakan tipe list. Dan cara kita untuk menampilkan ke dalam output itu sendiri print suhu 0 ini akan menampilkan suhu Jayapura pada baris pertama. Dan print suhu Jayapura -1 dia akan uh, menghasilkan output di satu angka baris terakhir ini. Contoh seperti ini. Jika kita ingin menampilkan sebuah, misal 3 angka di 3 suhu yang pertama ini, kita bisa print suhu Jayapura kurung kotak titik 2 O3. Dia akan menampilkan 3 suhu pertamanya ini. Jika kita ingin menampilkan 3 yang terakhir, kita tinggal menambah minus. Selanjutnya yaitu ada tipe data dictionary, di mana di sini ada kurung kurawal dan didefinisikan di dalam sini ada data suhu bernilai 28,6, data curah hujan bernilai 15, data kelembaban bernilai 80, tekanan 1013. Di sini kita uh, bisa mengeprint untuk tekanan, misal tekanan ini, kita bisa definisikan dengan kita akan menyimpan di timika. Kita akan memanggil tekanan. Kita harus dalam kurung kurawal ini timika, lalu kita kurung kotak apa yang akan kita panggil misalkan tekanan. Untuk contoh di bawah ini adalah kelembaban. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian dalam Python ini juga kita bisa melakukan pengambilan keputusan dengan metode if, elif, dan else. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar, jika salah dia uh, kita tuliskan else, dan elif ini untuk kondisi bertingkat. Misalkan kita akan mencari hari hujan, kita bisa definisikan dulu hujan sama dengan 0, berarti ini tidak hujan. Ini di eh, pengambilan keputusan ini, if hujan lebih dari 0, kita akan menampilkan output hari ini hujan. Jika jika tidak, dia akan menampilkan hari ini tidak hujan. Dan di sini saya eh, menampilkan mendefinisikan hujan sama dengan 0. Berarti yang akan di print adalah hari ini tidak hujan. Karena hasilnya hari ini tidak hujan. Bagaimana kalau kita ganti dengan 10, dia akan menampilkan hari ini hujan. Nah, ini untuk penggunaan elif-nya. Di sini kategori curah hujan tiap jam. Jika lebih dari sama dengan 150 hujan sama ada ekstrim dan seterusnya. Dan ini float input ini maksudnya kita jika run ini kita harus menginput sebuah angka dulu, misalkan 150. Enter. Di sini akan menampilkan hujan ekstrim karena saya tadi menginput 150 di sini.
Jika kita run lagi, kita misalkan hujannya adalah 37 milimeter, di sini akan menampilkan output hujan sedang. Kemudian untuk perulangan, dalam dunia pemrograman ini ada kode baris atau instruksi yang dieksekusi secara berulang sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Seperti contohnya, ini kita tadi telah definisikan suhu sorong. Saya akan kopikan lagi biar lebih jelas. Ya, suhu dengan perulangan ini, suhu in sorong, kita akan mengubah suhu yang ada di suhu sorong ini menjadi Fahrenheit. Dengan rumus suhu dikalikan 9/5 tambah 32, suhu ini kita ambil dari suhu sorong ini. Semua semua suhu di sini akan kita ubah menjadi Fahrenheit dengan menggunakan perulangan atau loop ini. Dan jika di run akan menampilkan seperti ini. Suhu sorong 267 dirubah menjadi 80,06 dan seterusnya. Ya, sekarang kita memasuki latihan 1. Eh, Dimohon Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi latihan ini, yaitu mengkonversi suhu Jayapura dan Sorong ini menjadi Kelvin. Kira-kira ada yang mau mencoba Bu, dari Bapak Ibu sekalian? Saya beri waktu 5 menit. Mungkin Bapak Riko mau mencoba? Bapak Riko Dwiki? Mohon maaf tadi Riko Dwiki? apa tadi ya? Bisa dicoba latihan 1 ini, mengkonversi suhu menjadi eh, di Jayapura dan Sorong menjadi Kelvin. Bisa share screen? Jika tidak, kita kerjakan bersama-sama. Jadi, for suhu in suhu Sorong, Kelvin sama dengan suhu ditambah 273 dan kita akan mencetaknya di sini.
Ini. Ya, begini caranya. Untuk Jayapura, kita copy ke bawah. Oh, sorry, ini harusnya saya print Kelvin. Iya, untuk Jayapura sama caranya tinggal kita ganti ini dengan suku Jayapura. Ya, dan ini kita akan mencari hari ini hujan atau hari ini tidak hujan di Jayapura. Kita bisa dengan cara seperti ini. Ya, dia ada latihan lagi. Jika asumsikan curah hujan Sorong dan curah hujan CH Jayapura adalah curah hujan tiap jam di kota masing-masing dengan menggunakan kategori hujan yang sudah ada di atas seperti ini, ya, kita akan mencari tahu apakah curah hujan yang kita simpan tadi merupakan hujan ringan, sedang, atau ekstrim. Kita bisa kopas dari sini terlebih dahulu. Iya, for curah hujan in CH Jayapura. Dan ingat jika ini ada for, maka ini harus kita tap satu kali di sini dan ini harus kita tap juga. Ini akan memunculkan garis seperti ini. Iya, sama. Kita print. Nah, bahwa di curah hujan Jayapura, saya akan fokus lagi. Ya, curah hujan di Jayapura 2,4 dia masuk hujan ringan, 2,2 hujan ringan, dan di sini ada hujan sedang 37,5 menurut kategori dari sini. Nah, ada satu hujan sedang, dan jika tidak ada hujan, kita akan print dengan tanda strip. Iya. Kemudian di sini kita juga bisa mengetahui atau menghitung jumlah hari hujan atau hari tidak hujan di Sorong maupun Jayapura dengan metode seperti ini. Jika hujan lebih dari 0, maka akan menampilkan uh, jumlah hari hujannya ini ada berapa di SAM. Kalau print di sini kita akan menampilkan data boolean seperti yang tadi saya jelaskan. Jika dia lebih dari 0, kita akan print true. Kalau dia 0, dia akan menampilkan uh, false begitu. Di sini uh, terdapat 7 hari hujan di curah hujan Sorong ini. Kita bisa hitung di sini. Yang 0 ada 1,
2, 3. Ya, benar. Ada 7 hari hujan di Sorong. Jika kita asumsikan data di sini adalah curah hujan harian. Kemudian untuk menseleksi suhu, misalkan lebih dari 30 dari suhu di sini, kita bisa menggunakan caranya seperti ini, yaitu suhu lebih dari 30 for suhu in Jayapura. Ini akan menampilkan output true dan false juga. Ya. Kalau yang ini kita akan bedanya dengan ini, kita akan menyimpan suhu ini yang lebih dari 30 ke dalam satu eh, list yang baru. Suhu di setiap suhu di suhu Jayapura jika suhu lebih dari 30 akan kita simpan ke lebih dari 30 ini. Ya, terdapat 4 suhu yang melebihi dari 30 dari suhu Jayapura ini. Kemudian ada fungsi, function adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi ini membantu kita untuk mengorganisasi kode menghindari pengulangan dan membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Cara membuat fungsi yang di Python yang saya sampaikan di sini dengan menggunakan def dan diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung yang di dalamnya itu adalah parameter inputnya. Dan berikut adalah contoh fungsi. Kita di sini akan membuat fungsi menghitung eh, rata-rata suhu harian dengan menggunakan T07, yaitu kita parameternya T07 kita tuliskan di sini, yaitu suhu pada jam 7, T13 suhu pada jam 13, dan T18 suhu pada jam 18. Cara memanggil fungsi yaitu seperti ini. Kita jalankan fungsinya terlebih dahulu, yaitu daily min time 25, 34, 24. Ya, di sini kita akan menghitung suhu rata-rata harian dengan suhu pada jam 7 yaitu 25, suhu pada jam 13 34 dan pada jam 18 itu 24. Ya, dia akan menampilkan 27. Kita coba ulang lagi dengan nilai yang berbeda. Misal suhu jam 7 23, 32 dan di sini 22. Ada error. Oh, ini saya salah menuliskan fungsi daily. Ya, 25. Yang kedua yaitu function dengan memberikan return. Return itu kita akan menyimpan hasil dari penghitungan fungsi ini ke dalam suatu variabel. Di sini saya menyimpannya ke dalam titik dan cara memanggilnya kita mendefinisikannya terlebih dulu dengan variabel suhu rata-rata sama dengan daily maintenance dan dengan suhu sekian-sekian seperti ini. Ya, di sini kita menyimpan suhu rata-rata ini ke dalam variabel ini dan kita harus print suhu rata-rata ini dulu untuk menampilkan hasilnya. Dan di sini ada latihan lagi, yaitu membuat fungsi menghitung temperatur dengan input suhu bola kering dan kelembaban. Iya, itu definition, hitung, underscore td.
Yang kita butuhkan di sini adalah suhu bola kering T dan kelembaban RH. Titik 2 TD sama dengan T minus 100 minus RH dibagi 5. Return TD. Kita udah jalankan fungsinya dan kita akan mencoba memanggil fungsi ini. TD sama dengan hitung TD, misal suhunya 30, kelembapannya adalah 75. Jika kita print di bawah sini akan menghasilkan, maka dari suhu 30 dan RH 75 ini kita akan mendapatkan dew point sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang library NumPy yang besok-besok akan lebih banyak digunakan ketika eh, pengolahan statistika dasar yang akan disampaikan teman-teman besok. NumPy ini adalah suatu library Python yang digunakan untuk melakukan komputasi ilmiah dan matematika. Sebelum kita menggunakan NumPy ini, kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Import NumPy SNP. Dan di sini adalah cara-cara contoh operasi statistika sederhana menggunakan NumPy, yaitu NPSum untuk menghitung total curah hujan, NPmin untuk menghitung rata-rata, NPmax untuk mengetahui suhu maksimum maksimumnya, dan NPmin untuk mencari nilai minimum dari sebuah data yang kita inginkan. Dan jika kita run, kita akan dapatkan jumlah total curah hujan di Jayapura ini adalah 84,1 dengan rata-rata kelembaban di Sorong 87, suhu maksimum di Jayapura adalah 33,5 dan suhu minimumnya 25,6. Untuk mempelajari lebih lanjut NumPy, bisa dibuka tab NumPy-nya sendiri. Kemudian yang uh, tidak kalah penting dari Python adalah matplotlib, di mana itu untuk mengplot data-data kita. Seperti NumPy, kita harus mengimportnya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, di sini kita akan mengupload fungsi kuadrat jika X NP arrange 2,21 ini artinya dari 2 sampai 20, lompatnya 1, dan Y sama dengan X kuadrat. Kita akan plot sumbu X dan sumbu Y dengan plt.plot ini, plt X label, kita run. Nah, nah ini yang kita dapatkan. X kuadrat, dan di sini X label, sumbu X akan di print di sini, plt Y label akan di print di sumbu Y ini, dan judul akan di sini. Dan kita harus menggunakan plt.show untuk menampilkan plot dari uh, data kita ini. Nah, selanjutnya kita akan mengupload data-data ini. Contohnya kita akan mengupload curah hujan di Sorong. Kita tanggalnya kita arrange dari 1 sampai 10 di sini. Dan kita akan put sumbu Y-nya adalah curah hujan Sorongnya.
dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, di sini curah hujan, di Y label kita cetak output curah hujan milimeter, dan di X labelnya kita tulis tanggal, dan sebagai contoh saya tuliskan judulnya curah hujan dasarian 1 Sorong. Kemudian selain line plot ini ada juga bar plot. Bar plot itu hasilnya seperti ini, dan ada banyak lagi jumlah tipe plot di Matplotlib ini, dan bisa dipelajari lewat websitenya Matplotlib itu sendiri. Ya, untuk mempelajari lebih lanjut penerapan Python untuk pengolahan data iklim dan meteorologi bisa diakses nih. Ini websitenya. Ya, ini cukup sangat membantu untuk ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana plot-plot dan pengolahan data meteorologi itu tersendiri. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Subagi atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mohon izin, mungkin dari Bapak, Ibu, atau teman-teman peserta ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung raise hand atau menyalakan mikrofon. Terima kasih. Mohon izin Kak, ada yang bertanya di kolom chat dari Pak Agus Yarchana, Stamet Ngurah Rai. Kalau cara import data dari Excel bagaimana ya? Mohon izin mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih Kak. Mohon izin Kak, masih termute mic-nya belum on. Untuk import data dari Excel itu tipe XLS itu ada library-nya tersendiri. Saya belum pernah mencobanya. Tapi kalau untuk CSV kita bisa menggunakan Pandas yang akan dijelaskan oleh teman-teman besok ketika pengolahan data statistika sederhana tersebut, Pak. Ada library-nya tersendiri. Kita harus menginstal library tersebut dan mengimport data Excel-nya itu bisa. Mohon izin Kak, ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Pak Heri. Fungsi apa Ya. saja yang biasanya digunakan oleh narasumber berdasarkan pengalaman dalam melakukan pengolahan data cuaca atau iklim? Uh, Untuk function ini, kita bisa mendefinisikan function kita sendiri. Misalkan kita akan mengupload data, kita kan kadang-kadang untuk mengupload itu berkali-kali, kita definisikan fungsinya. Daripada kita menulis full kode untuk mengupload, kita biasanya menggunakan function untuk plot itu, dan kita hanya memanggil functionnya itu saja untuk mengupload eh, tipe-tipe plot yang sama yang akan kita gunakan berkali-kali seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Subagja. Mungkin mohon izin dari Pak Agus dan Pak Heri, apa sudah terjawab? Mohon izin apabila ada teman-teman, Bapak, Ibu yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung
on mic atau bertanya via room chat juga boleh. Chat, terima kasih. Izin Kak, ada pertanyaan lagi dari Ya. Pak Sulaiman Stamet Enarotali. Izin tanya bagaimana mengatur data waktu untuk parsing data. Hmm, mungkin teman-teman saya, Kak Doni bisa bantu jawab atau Bapak Rido. Halo. Ya, mungkin Bapak Doni bisa bantu jawab cara parsing data Oh, yang lebih berpengalaman. eh, biasanya kita mengatur data. Oh, halo, Bro Soleman. Ini maksudnya mengatur data waktunya itu yang bagaimana nih? Halo. Izin Pak, biasanya kan ada data timestamp. Kalau kita atur di Excel tuh agak susah itu. Oh, oke oke. Eh, ya 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 ya. Itu di 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 Python itu ada 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 caranya. Yang seperti tadi Bro bilang itu pakai timestamp itu. Eh, siapa yang bawa materi ini besok ya? Prabu kan? Saya bang. Kalau nggak Prabu Riko, pakai Pandas. Oh, Nah, Riko ya? ya, Riko yang bawa materinya langsung. Jadi kalau mau dijawab hari ini kasih preview saja biar penasaran nanti kasih kasih dua pas pas itu Riko maju baru kasih. Tapi materi itu ada, materi itu ada. Terima kasih lagi. Baik, terima kasih Kak Subagio dan Kak Doni atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman peserta lainnya lagi yang ingin bertanyakan, ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung open mic atau bertanya via kolom chat Zoom. Terima kasih. Eh, Mungkin untuk Pak Sulaiman saya share sedikit untuk materi apa parsing datanya waktu. Nah, nanti kita ada mempelajari tentang ini kok. Eh, untuk select data seperti yang tadi untuk data timestamp itu bisa kita ubah menggunakan date time, terus kita juga bisa menggunakan select data by index atau berdasarkan bulan, bahkan berdasarkan tanggal spesifik. Kita juga akan mempelajari besok. Jadi eh, mungkin besok diharapkan datang biar kita sama-sama sharing dan belajar. Ini ini cuman ini previewnya untuk besok. Mungkin nanti akan di-share oleh admin untuk apa? Untuk Python code-nya sama videonya yang sudah dibuat. Terima kasih. Uh, eh jadi data yang diinputan tadi itu data 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 Excel-nya yang di-download dari Mega Entry kan? Ya. Jadi eh teman-teman kalau mau coba sendiri besok itu yang kita jadikan data untuk kita pakai latihan itu saya kemarin minta salah satu stasiun untuk download data
data mentahnya jadi mereka nginput mega entry full 1 tahun, terus kita download data itu dan kita pakai untuk pengolahan besok. Jadi dari time step, bagaimana kita buat rata-ratanya, bagaimana kita mau ngolah, kita misalnya ada banyak data terus kita hanya mau ngolah temperatur atau kita mau olah tekanan, itu ada di besok. Yang hari ini yang eh, Pak Pak ini Pak Albe sampaikan itu hanya hanya apa? Hanya operasi-operasi dasarnya saja lah kayak gitu. Mungkin itu, terima kasih. Li. Izin Kak, ada yang bertanya lagi via kolom chat dari Stasiun Meteorologi Korea Pandu. Izin untuk data klimat atau meteo yang mau kita olah, apa bisa download otomatis dengan Python? Untuk alamatnya apa dan bagaimana caranya ya Pak? Ya, ini nanti juga akan ada materinya di eh, materi terakhir. Di situ kita bisa download dari Copernicus, data ERA5, dan beberapa nanti ada akan dicontohkan dengan langsung menggunakan script Python itu menggunakan API begitu. Ada materinya nanti di terakhir akan disampaikan Bapak Rido dan Bapak Bayu. Mohon izin Bapak Ibu serta teman-teman peserta sekalian yang masih ingin bertanya, kami masih membuka sesi pertanyaan, boleh langsung di chat di kolom Zoom atau boleh langsung open mic. Terima kasih. Baik, mohon izin apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah sampai di akhir pelatihan hari ini. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Bapak di kolom Zoom yang nantinya bisa kita dapat jawaban-jawabannya di pelatihan hari-hari berikutnya. Maka dari itu mohon izin mungkin untuk teman-teman yang hadir hari ini bisa terus mengikuti pelatihan ini hingga akhir sesi di tanggal 1 Juni agar mendapat informasi dan ilmu yang lebih dalam dan semakin banyak yang didapatkan. Oh iya, Eh, sebentar izin sebelum ditutup. Jadi ada ada beberapa. Jadi untuk materi besok itu eh, kita langsung operasikan langsung. Jadi yang tadi dari Pak Agus tanya untuk bagaimana cara upload data Excel, terus time step dan kawan-kawan. Ada beberapa yang statistik dasar besok akan dibahas.
Jadi uh, Rico akan share video. Jadi untuk tutorial besok, video tutorialnya sudah dibuat. Uh, Nanti paling diupload hari ini. Terus kita bagi linknya. Jadi sebelum pelaksanaan nanti teman-teman bisa bisa lihat, terus bisa praktek masing-masing. Besok kita review lagi sedikit. Kalau ada pertanyaan kita bahas besok. Kayak begitu. Uh, Bagaimana begitu? Begitu tuh Pak Riko? Ya, betul, Pak Doni. Oke, siap. Mungkin itu saja. Jadi nanti kita uh, sharing di 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 kita sebenarnya sudah kasih videonya sama skripnya ke panitia. Nanti tinggal panitia distribusikan karena kayaknya masih diupload ke YouTube. Paling begitu saja. Terima kasih lagi. Baik, terima kasih Kak Doni. Mohon izin untuk yang ingin mendapatkan record pelatihan mulai dari hari pertama kemarin hingga hari ini, nanti akan di-upload di YouTube dan linknya akan disebarkan oleh panitia langsung ke dalam grup. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mungkin langsung saja kita tutup pelatihan pada hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, serta peserta-peserta, teman-teman peserta yang sudah hadir pada pelatihan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pelatihan besok. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin Mohon deh. izin mungkin bisa Makasih. menyesuaikan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.